Begitu pula dalam riwayat Ibnu Mas'ud juga di Sahih Muslim, man sarrahu an yalqallahu ghadan muslima falyuhafid ala haula'i sholawat haitsu yunada bihinna. Yang ingin berjumpa dengan Allah esok di hari kiamat dalam keadaan dia sebagai seorang muslim, hendaklah dia jaga sholat-sholat ini ketika dikumandangkan adzan, berangkat ke masjid. Kalau kamu ingin berjumpa dengan Allah esok dalam keadaan muslim, diridhoi Allah. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Kata Ibnu Mas'ud, karena Allah syariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah hidayah. Wa innahunna min sunanil huda, dan sungguh sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi lelaki itu termasuk dari ajaran hidayah. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyikum. Dan kalau kalian sholat di rumah kalian nggak ke masjid, seperti orang yang meninggalkan jamaah, sungguh dengan itu kalian telah tinggalkan ajaran nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Kata Ibnu Mas'ud, dan kalau kalian sudah meninggalkan ajaran nabi kalian, kalian pasti sesat. Wa ma min rajulin yatatahharu wa yuhsinu at-tahur thumma ya'madu ila masjid min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwa yaqtuha hasanah wa yarfa'uha biha darajat. Dan setiap orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, satu langkah itu terangkat baginya, tercatat 1 derajat kebaikan, sekaligus itu menghapus 1 dosa dia, 1 kejelekan dia. Bukan 1 langkah tercatat 1 kebaikan, langkah berikutnya kejelekan dia terhapus, bukan. Dalam 1 langkah itu dua-duanya dia dapati, tercatat derajat dia ditambah dan kejelekan dia dihapuskan. Sampai sebagian sahabat mendengar itu memperlambat langkahnya agar lebih banyak langkahnya. Langkahnya di sedikit-sedikitkan, bukan langkah gede. Karena dengan sedikit-sedikit semakin banyak derajat yang dia dapati, semakin banyak dosa dia yang dihapus. Siapa orang yang nggak punya dosa? Siapa orang yang bersih dari kesalahan? Itu menghapus langkah dia dari rumahnya ke masjid. Mendapati semua itu. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud, di zaman kami, zaman sahabat, kalau ada yang tidak sholat berjamaah di masjid lelaki, itu sudah makruf, betul-betul dia itu diketahui sebagai munafik yang nyata kemunafikannya. Bulan kok nggak datang ke masjid, munafik sudah. Semua sahabat tahu berarti itu munafik. Dalam keadaan dia nggak sakit, nggak ada udzur, nggak sholat berjamaah di masjid. Dan kemunafikan dia itu bukan sesuatu yang samar, bukan sesuatu yang masih mungkin masih enggak. Nyata jelas kalau dia munafik sudah. Apa buktinya? Nggak sholat jamaah di masjid. Dan itu sahabat yang berkata, Abdullah bin Mas'ud. Di zaman sahabat Nabi. Dikenal dan itu ma'ruf di kalangan sahabat. Hanya munafik yang jelas kemunafikannya. Yang meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Walaqad kana rajul yu'ta biha yuhada bainar rajulain hatta yugam fi shaf. Kata Ibnu Mas'ud, saking takutnya dari kemunafikan, sebelum itu bahkan, karena saking para sahabat itu mengejar pahala, ingin fadilah, nggak ingin ketinggalan berjamaah di masjid, yang sakit pun minta untuk dibopong.
Jadi sebelah kanannya sahabat, sebelah kiri dia sahabat satunya, ngangkat dia karena dia nggak kuat jalan. Dibawa sampai diberdirikan di soft, biar dia bisa sholat. Padahal kalaupun dia nggak masjid, dia nggak dosa, dia ada udzur, nggak mampu jalan. Tapi sahabat lain orangnya, betul-betul nggak ingin ketinggalan dalam kebaikan, minta bantuan kepada yang lain untuk diangkat dua orang begitu. Jadi dia di tengah-tengah di bopong begitu, dari rumahnya diangkat sampai ditaruh di masjid. Itu bedanya generasi para sahabat Nabi dengan yang berikut-berikutnya.